Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan basis data. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu dengan mata kuliah perancangan basis data dengan dosen pengampu Bapak Profesor Surya Afnayus pada semester genap 2020-2021. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Miftah Musami Adi dengan BP 191-152-2009 dengan nomor urut 23 berasal dari kelompok 6. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Latifatu Zikra Suhairi dengan BP 191-152-2005 dengan nomor urut 21. Selanjutnya rekan saya bernama Intan Yuliana Putri dengan BP 191-152-2007 dengan nomor urut 22. Dan yang terakhir, rekan saya bernama Anissa Putri dengan BP 191-152-2011 dengan nomor urut 24. Baiklah, untuk laporan saya kali ini memang sedikit berbeda dengan anggota kelompok saya yang lain, karena pada saat kelompok saya memilih data supermarket Asilamart, dan saya mendapatkan bagian laporan data barang. Karena laporan tersebut sedikit simple dan hanya mengelola data master, maka saya memutuskan untuk mengubah laporan. Bila langsung saja, di sini saya mengambil laporan dari suatu kios UD2 Putri Tani, di mana kios tersebut melakukan penjualan pupuk bersubsidi. Nah, dapat dilihat di sini saya mengambil laporan daftar pembeli pupuk bersubsidi. Dan di sini terdapat periode bulan, yaitu di sini Februari 2021. Nah, dapat dilihat pada tabel laporan ini terdapat kolom tanggal, nama petani, nama kelompok tani, harga pupuk, dan nama pupuk. Lalu di sini ada sisa stok kios. Jadi, jika dilihat pada laporan ini terdapat pada tanggal 22, si kios UD2 Putri Tani ini melakukan penebusan sebanyak 5.000. 5.000 ini maksudnya yaitu 5.000 kg atau setara dengan 5 ton. Dan selanjutnya di sini data-data nama petani yang melakukan pembelian kepada UD2 Putri Tani ini, atau kalau jika dilihat dari sudut pandang UD2 Putri Tani, maka UD2 Putri Tani ini melakukan penyaluran kepada para petani di sekitar daerah Lubuk Alung. Nah, langsung saja, dari laporan berikut saya merancang sebuah IRD. Pertama saya akan mengidentifikasi tabelnya dahulu. Pada laporan tadi terdapat suatu kelompok tani, maka saya buat satu buah laporan atau tabel kelompok tani. Dan selanjutnya ada tabel petani. Dan selanjutnya ada tabel penyaluran. Penyaluran ini di mana si petani tersebut melakukan pembelian kepada UD2 Putri Tani tersebut, atau jika tidak dari sudut pandang UD2 Putri Tani, si UD2 Putri Tani ini melakukan penjualan kepada petani. Nah, di sini ada detail penyaluran, dan di sini ada tabel pupuk khusus menyimpan data pupuk, dan yang terakhir ada tabel penebusan. Tabel penebusan ini maksudnya di mana UD2 Putri Tani ini melakukan pembelian pupuk kepada produsen.
Nah, selanjutnya ada perancangan IRD dengan mengidentifikasi relasi. Pertama, saya mengidentifikasi relasi antara tabel 1, di mana tabel 1 itu kelompok tani, dan tabel 2 petani. Di sini relasi antara kelompok tani dengan petani yaitu one to many, yaitu maksudnya satu kelompok tani itu memiliki banyak data petani, dan si petani ini pastinya memiliki minimal satu data kelompok tani. Nah, selanjutnya ada tabel 2 tadi, yaitu tabel petani, dan tabel 3 penyaluran. Nah, dapat dilihat di sini, relasinya itu sama seperti yang tadi, yaitu one to many, di mana di sini ID petani sebagai PK dan menjadi foreign key pada tabel penyaluran. Nah, pada tabel penyaluran, ID penyaluran menjadi primary key. Nah, jadi satu orang petani itu dapat melakukan berkali-kali penyaluran, atau jika dapat dikatakan satu orang petani itu memiliki banyak sekali ID penyaluran. Selanjutnya yaitu tabel penyaluran tadi, yaitu tabel 3 dengan detail penyaluran tabel 4. Di sini penyaluran tadi, tabel penyaluran memiliki primary key yaitu ID penyaluran, dan pada detail penyaluran, ID penyaluran menjadi primary key dan foreign key, di mana satu penyaluran itu memiliki banyak sekali detail penyaluran. Hal ini dikarenakan untuk menghindari relasi many to many, karena satu petani itu dapat membeli lebih dari satu pupuk. Oleh karena itu dibuat lagi detailnya, di mana ada atribut ID pupuk dan jumlah. Selanjutnya itu ada tabel pupuk dan pada detail penyaluran, yaitu di sini ID pupuk memiliki atribut ID pupuk sebagai primary key, nama pupuknya, harga pupuknya, dan stok pupuknya. Lalu dia memiliki relasi one to many ke detail penyaluran, karena satu pupuk itu dapat memiliki berbagai macam detail penyaluran, atau lebih dari satu detail penyaluran. Dan yang terakhir yaitu tabel pupuk dengan tabel penebusan, di mana pada tabel penebusan ini ID penebusan sebagai primary key, terdapat tanggal penebusan, terdapat ID pupuk, dan kuantitas penebusan. Jadi satu pupuk itu memiliki lebih dari satu penebusan atau ID penebusan. Jadi, jika IRD tersebut digabung, maka dapat dilihat dalam bentuk seperti ini, di mana ada kelompok tani berelasi dengan tabel petani berelasi dengan tabel penyaluran berelasi dengan detail penyaluran, tabel detail penyaluran berelasi dengan pupuk, dan pupuk berelasi dengan penebusan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi kepada database. Di sini saya menggunakan database PHP MyAdmin. Dapat dilihat di sini saya telah membuat satu buah database yang bernama PBD. Nah, untuk mengingat kembali bentuk IRD tadi, di sini lebih jelasnya saya telah buat pada StarWML, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tabel yang saling berelasi. Lalu saya akan membuat di sini tabel-tabelnya pada PHP MyAdmin. Di sini ada detail penyaluran, kelompok tani, penebusan, penyaluran, petani, dan pupuk. Terdapat 6 tabel. Jika dilihat pada rancangannya, dapat dilihat seperti ini. Kelompok tani berelasi dengan petani, petani berelasi dengan penyaluran, penyaluran berelasi dengan detail penyaluran berelasi dengan pupuk, dan pupuk berelasi dengan penebusan. Dapat dilihat dengan IRD yang telah kita rancang, dan itu sama. Nah, baiklah. Dapat dilihat di sini terdapat detail penyaluran, ada foreign key dan ID pupuk sebagai foreign key, dan di sini ada ID kelompok tani dan nama kelompok tani. Pada tabel penebusan terdapat ID penebusan, tanggal penebusan, ID pupuk, dan kuantitas. Begitupun dengan penyaluran dan petani. Selanjutnya, pupuk.
Baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan demo program dan penjelasan kode, serta melihat pengimplementasiannya pada database. Pertama yaitu di sini merupakan halaman home. Nah, di sini kita dapat melihat data, menambah data, melakukan proses yaitu penebusan dan penyaluran, serta rekap. Pertama mungkin kita lihat dulu datanya, data kelompok tani. Di sini ada 7 data dan pastinya sesuai dengan ada yang pada database. Nah, di sini kita lihat ada kode kode kelompok tani, nama kelompok tani dan opsi, yaitu ada opsi edit dan opsi hapus. Nah, untuk pertama yaitu kita dapat menambah data melalui tombol button ini atau menambah data dengan cara ini, sama saja. Baiklah, kita tambah datanya. Sebentar. Oke. Di sini kita akan menambah datanya dengan kode 008 dan nama petaninya misalkan buah saio. Kita inputkan datanya, maka akan muncul notif data berhasil disimpan. Selanjutnya kita dapat lihat pada sistem. Nah, data yang kita inputkan tadi sudah muncul dan pada database juga tersimpan KT008 tuah saio. Baiklah, sekarang kita akan mencoba bagaimana jika data yang kita inputkan itu tidak lengkap. Contohnya kita menginputkan D, namun nama kelompok taninya tidak kita inputkan atau kosong. Maka data tidak dapat diinput. Please fill out this field. Nah, jadi bagaimana begitupun sebaliknya. Seandainya kita mengisi nama kelompok tani namun kode tidak kita masukkan, maka data tidak dapat diinput. Selanjutnya apabila kita menginputkan kode kelompok tani atau ID kelompok tani dengan ID yang sama yang telah tersimpan di dalam database, maka data tersebut harusnya tidak dapat disimpan. Karena bagaimana yang kita tahu, kode itu merupakan primary key yang bersifat unik dan tidak boleh sama. Maka di saat kita inputkan, kode kelompok tani sudah ada. Kita lihat tadi, KT008 tadi sudah kita inputkan yaitu tuah saio A. Tuah saio maksudnya. Selanjutnya, kita lihat di input, kita menggunakan query select ID kelompok tani from kelompok tani, di mana ID kelompok tani itu diambil dari ID kelompok tani yang telah kita inputkan. Query ini berguna untuk pengecekan apakah ID kelompok tani tersebut sudah ada atau belum. Maka kita di sini menggunakan num_rows besar dari 0. Jika besar dari 0 atau 1 minimal 1, maka data tersebut ada. Jika data tersebut ada jika data tersebut ada, maka akan muncul message sama dengan 1, di mana message sama dengan 1 itu merupakan message error. Selanjutnya, jika ID kelompok tani kita itu belum terdaftar di dalam database atau belum tersimpan di dalam database, maka data tersebut akan disimpan dengan menggunakan query insert into kelompok tani dengan values, ID kelompok tani, dan nama kelompok tani yang akan disimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan mencoba edit data yang kita inputkan barusan, yaitu KT008, kita edit. Oke. Nah, di sini kita mencoba mengubah nama menjadi tuah saio A. Nah, di sini untuk kode atau ID kelompok tani itu tidak dapat diubah. Di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan inputan dan tidak bisa. Hal ini dikarenakan khusus untuk kode dalam pengeditan itu tidak dapat diedit karena bisa jadi jika nanti si kode ini berelasi dengan tabel yang lain, maka kode ini tidak dapat diedit sama sekali. Oleh sebab itu, untuk kode ini karena dia bersifat unik, maka sebaiknya tidak usah untuk diedit. Jika ingin mengubah kode, lebih baik data tersebut dihapus dahulu dan dibuat kode yang baru. Nah, kita edit datanya. Nah, data berhasil di-update. Nah, dari yang tadi tuah saio sekarang menjadi tuah saio A. Begitupun di dalam database tuah saio A. Selanjutnya untuk kode dari edit data itu sendiri, kita menggunakan SQL update atau bahasa
query-nya yaitu update kelompok tani, di mana kita set nama kelompok tani, yang di sini kita ubah yaitu hanya nama kelompok tani, di mana ID kelompok tani itu sesuai dengan ID yang telah kita pilih tadi. Nah, jika berhasil diupdate, maka data tersebut akan menampilkan pesan update. Selanjutnya, kita akan melakukan penghapusan data. Mungkin untuk penghapusan nanti saja dulu, kita fokus kepada input dan edit dulu. Sebenarnya kita menginputkan data petani. Di sini langsung memunculkan semua ID-ID data petani, ada nick, nama petani, nick ini sebagai ID petani tersebut, nama petani, kelompok taninya, alamat, dan opsi. Dan di sini user juga dapat mencari data petani. Pertama kita input dulu datanya. Di sini kita inputkan, normalnya itu nick mempunyai 16 angka. Andainya user hanya menginputkan 4 angka, dan di sini user menginputkan nama Ika, kelompok taninya sama dengan kelompok tani yang tadi, lalu alamatnya yaitu contohnya di sini nomor 100. Nah, lalu kita lakukan input. Nah, di sini ada data berhasil disimpan. Kita lihat lagi. Ini merupakan data baru yang kita inputkan tadi. Contohnya kita lihat di database juga. Nah, di sini juga tersimpan data Cika. Selanjutnya, user dapat melakukan pencarian data. Pertama, user dapat melakukan pencarian dengan menginputkan nick. Nah, di sini kita search. Nah, di sini nick yang kita cari tadi yaitu nama petaninya Cika. Selanjutnya, user juga dapat mencari melalui nama. Seandainya user menginputkan keyword, namun belum memilih kategori pencarian, maka akan muncul alert seperti ini. Pilih kategori pencarian dahulu. Maka akan kembali pada data petani tadi. Nah, kita pilih lagi nama petani tadi. Seandainya kita memilih nama Cika, maka akan muncul datanya. Seandainya data tersebut tidak ada, kita cari namanya Shiva, kita search, maka data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu pengeditan. Nah, contohnya Cika tadi akan muncul validasi kembali untuk meyakini bahwa data tersebut akan kita edit, kita tekan OK. Nah, di sini nick tidak dapat diubah. Yang hanya bisa kita ubah yaitu nama, kelompok tani, dan alamatnya. Di sini kita ubah saja namanya yaitu menjadi Cika Fitri. Nah, kita tekan edit. Oke. Nah, maka data akan muncul pesan data berhasil diedit. Kita lihat di sini nama petaninya yaitu Cika Fitri. Dan lalu kita dapat lihat dari data petani pada database yaitu ada Cika Fitri. Baiklah. Selanjutnya, kita akan melakukan penebusan pada data pupuk ini. Di sini, di saat kita melihat data penebusan pupuk, akan muncul seluruh data-data penebusan yang telah si user ini lakukan. Dan user juga dapat memilih periode dan jenis pupuk yang akan dilihat. Seperti ini, akan muncul datanya. Selanjutnya, user juga dapat menambahkan data atau melakukan penebusan. Nah, dapat lihat di sini, terdapat ID penebusan yang otomatis terbuat, yaitu ada 4 angka di depan. 4 angka di depan ini merupakan tahun pada sekarang, 2 angka di sampingnya merupakan bulan, dan 2 angka di sampingnya merupakan tanggal. Dan yang terakhir di sini merupakan berapa kali si user ini melakukan penebusan pada hari ini. Contohnya di sini kita pakai hari ini dan dia membeli urea. Nah, dapat kita lihat penebusan ini hampir sama dengan menambah stok yang tadi. Jadi si user jika ingin membeli pupuk urea dalam satuan ton, jika dia ingin membeli 1 ton atau 1000 kg, maka seharusnya pupuk urea ini nanti akan bertambah 1000 kg atau menjadi 9099. Baiklah, langsung kita coba, kita inputkan. Data berhasil disimpan dan data penebusan tadi tersimpan di dalam data penebusan pupuk. Ini data yang baru kita lakukan tadi.
Ini data yang baru kita lakukan tadi. Lalu untuk pupuk sendiri, pupuk urea, nah datanya bertambah. Selain itu, penebusan juga dapat dilakukan pada data pupuk ini dengan menekan button tambah. Oke, maka otomatis pupuknya sudah ada di sini dan user tidak perlu memilih nama atau jenis pupuk lagi. Begitupun dengan ID penembusan ini juga dapat dilihat tadi akhir angka ID penembusan kita 01 dan sekarang 02 karena ini merupakan proses kedua dalam hari ini melakukan penebusan. Nah, selanjutnya itu penyaluran. Untuk penyaluran itu sendiri juga dapat dilihat sesuai periode yang diinginkan oleh user. Nah, di sini saya tampilkan. Nah, dapat langsung tanggal 2021 bulan 4 tanggal tahun 2021 bulan 4 tanggal 19. Di sini ada 3 petani yang melakukan penebusan pada penyaluran pada tanggal ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyaluran pupuk. Nah, kita lihat datanya. Untuk penyaluran pupuk, si user harus memilih petani siapa yang akan melakukan penyaluran tersebut. Contohnya di sini kita akan melakukan petani Cika Fitri akan melakukan penyaluran. Nah, kita tekan opsi add penyaluran. Lalu oke. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat ID penyaluran otomatis sama seperti penebusan tadi, di mana 4 angka pertama merupakan tahun, 2 angka berikutnya merupakan bulan, dan 2 angka berikutnya merupakan tanggal. Dan 4 angka terakhirnya merupakan jumlah berapa kali dia melakukan penyaluran itu. Nah, di sini kita pakai tanggal. Nik petani tidak dapat kita ubah sama sekali karena sudah sesuai dengan kita pilih dan begitupun nama petani. Nah, untuk penyaluran pupuk pada kios udah putar tani, maka stok pupuk tersebut nanti akan berkurang. Contohnya di sini kita membeli urea sebanyak, di sini biasanya para petani melakukan pembelian pupuk dalam bentuk sak atau satu sak itu setara dengan 50 kg. Nah, maka contohnya si petani ini membeli pupuk urea sebanyak 2 sak. Nah, 2 sak itu setara berarti dengan 200 kg. Nah, di sini para petani dapat membeli pupuk lebih dari 1. Namun maksimalnya hanya 5. Jika lebih dari 5 maka tidak bisa. Nah, di sini kita beli 3 pupuk saja. Urea, lalu kita membeli pupuk SP36, kita samakan saja 2 sak, berarti dia berkurang 200 semuanya. ZA 2 sak juga. Nah, kita inputkan datanya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, dapat dilihat sebelumnya ini urea 8099 harus berkurang 200, 7650 berkurang 200, dan 650 harus berkurang 200. Kita refresh. Nah, stok pupuk berkurang sesuai dengan jumlah penyaluran yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya bagaimana jika si petani ini membeli pupuk, namun pupuk tersebut tidak tersedia atau belum memenuhi stok yang cukup. Nah, contohnya kita buat di sini sebagai data baru. Nama pupuknya testing aja. Nah, ini untuk mencoba 5. Nah, berhasil disimpan. Kita lihat data pupuk testing itu merupakan stoknya masih 0 atau kosong. Nah, seandainya si user itu melakukan penyaluran kepada petani sesuai dengan pupuk tadi, testing tadi. Bisa dia membeli 2 sak, maka kita inputkan. Nah, stok tidak mencukupi. Berarti si petani tersebut tidak dapat membeli pupuk tersebut. Maka data tersebut tidak akan disimpan. Dapat dilihat untuk codingannya. Pertama untuk penebusan. Untuk penebusan itu kita menggunakan query insert into penebusan dengan values-nya itu ada ID penebusan, tanggal penebusan, ID pupuk, dan kuantitas. Sekaligus kita menjalankan query update untuk pupuk karena pupuk tersebut akan berkurang. Untuk penebusan pupuk itu bertambah, dapat lihat di sini stok yaitu quantity itu jumlah pupuk yang kita masukkan ditambah dengan data pupuk atau stok pupuk yang lama. Nah, lalu akan diupdate datanya. Sedangkan untuk penyaluran itu sendiri,
Untuk penyaluran, kita menggunakan array. Pertama untuk pupuk dulu, kita mengupdate data pupuk, di mana setiap data pupuk itu akan berkurang setiap kita melakukan penyaluran dari ini. Lalu, kita memasukkan insert into menggunakan query insert into kepada tabel penyaluran, yaitu di mana ada ID penyaluran, tanggal penyaluran, dan ID petani. Selanjutnya kita memasukkan ke dalam detail penyaluran, di mana mengset ada ID penyaluran sesuai dengan ID penyaluran yang kita sudah otomatis terbuat tadi, dan ID pupuk, di mana ID pupuk beserta kuantitas ini akan disimpan dalam bentuk array. Hal ini dikarenakan si user atau si petani itu dapat membeli lebih dari satu pupuk, oleh sebab itu disimpan sekaligus dalam bentuk array. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan data. Contohnya di sini kita akan melakukan penghapusan data dari data kelompok tani. Di sini saya akan mencoba menghapus KT001 Tuah Basamo ini. Kita coba hapus. Nah, maka akan error. Hal ini dikarenakan KT001 atau kelompok tani Tuah Basamo ini telah berelasi dengan tabel petani, yaitu KT001 itu ada petani Aklima dan Elma Yunita. Sini dapat kita lihat KT001 itu Tuah Basamo. Maka solusinya di sini dapat diberikan solusi, yaitu hapus dahulu data petani yang terdaftar ke dalam kelompok tani yang akan dihapus. Maka user akan dibawa langsung ke data petani. Dapat kita lihat tadi Tuah Basamo itu ada Aklima dan Elma Yunita. Nah, jadi syaratnya jika telah berelasi atau si data ID kelompok tani itu telah menjadi foreign key pada tabel petani, maka dia harus dihapus dahulu pada tabel foreign key-nya. Nah, contohnya di sini kita contohkan suatu kelompok tani yang belum memiliki relasi. Contohnya di sini ada KT008 tadi. Kita hapus. Nah, maka akan berhasil dihapus. Kita lihat lagi pada tabel pupuk. Pada tabel kelompok tani. KT008 sudah tidak ada. Nah, untuk penghapusan seperti itu, begitupun dengan data petani. Contohnya di sini tabel petani ini dia berelasi dengan tabel penyaluran. Nah, kita lihat dulu tabel penyaluran. Nah, di sini ada beberapa ID. Kita coba hapus ID yang telah melakukan penyaluran itu tadi, yaitu contohnya Ibu Aklima ini. Kita hapus. Maka akan gagal. Nah, dan diberikan solusi untuk menghapus data pada penyaluran dahulu. Atau kita dapat melakukan penghapusan data petani jika si petani tersebut belum melakukan suatu penyaluran atau belum berelasi dengan tabel yang lainnya. Contohnya di sini Bapak Zainal Abidin, kita hapus. Nah, maka data berhasil dihapus. Kita lihat lagi data petani. Nah, Bapak Zainal Abidin tadi sudah tidak tersimpan dalam database atau telah dihapus. Nah, caranya untuk kodenya yaitu contohnya tadi untuk kelompok tani, maka sistem atau program akan melakukan pengecekan dengan menggunakan query select dan inner join atau join, di mana menselect kelompok tani yaitu ID kelompok tani dengan join petani, di mana kelompok tani ID kelompok petani itu sama dengan petani dengan ID kelompok taninya, dan sesuai dengan ID kelompok tani yang telah kita dapatkan tadi. Nah, jika hasil penjalanan program atau query ini menghasilkan suatu data di mana 6 rows-nya itu kan dihitung lebih besar dari 0. Besar dari 0 itu berarti angka 1, di mana 1 itu merupakan ada data minimal 1 pada penjalanan query ini, maka akan menampilkan pesan error. Jika tidak, maka data tersebut akan dihapus di dalam database. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk rekap. Nah, di sini kita dapat melihat rekap data kelompok tani.
Nah, si user ini dapat melakukan rekap data atau melihat data sesuai dengan periodenya. Di sini saya akan memilih tahun 2021 bulan April dari pupuk urea. Sini kita akan lihat. Nah, maka akan muncul data-data penebusan dan penyaluran. Nah, dapat dilihat di sini nama petaninya ada Suwardi Aklima Betriawati yang melakukan penyaluran pada bulan April 2021, yaitu dengan pupuk urea. Jika kita lakukan print, maka akan muncul tabelnya seperti ini. Jika dibandingkan dengan laporan, nah dapat dilihat sini daftar pembeli pupuk bersubsidi. Lalu di sini ada tanggal, nama petani, kelompok tani, harga pupuk, dan nama pupuk. Di sini kenapa saya tidak memasukkan stok kios? Karena stok kios pada sistem kita ini sudah otomatis. Jadi jika petani ingin melihat stok kios dapat melihat langsung pada sistem. Tujuan pada laporan lama ini menggunakan stok kios agar karena pencatatannya masih manual, maka stok kios dilakukan pencatatan dengan manual. Baiklah, mungkin sekian untuk demo program dan penjelasan beberapa shortcut dari tugas besar perancangan basis data kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.